Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu kan. FIFA tinjau ya Vinojis ya untuk Piala Dunia U17. Wartawan dilarang meliput. Ada apa begitu ya? Ya kalau diliput pasti akan mungkin ya ucapannya mungkin bagaimana yang sebelumnya di situ begitu kan ya. Dan pada akhirnya nanti bisa saja FIFA itu diajak kompromi begitu ya. Kan begitu ya. Jadi kalau memang dia benar-benar transparansi terkait dengan sepak bola yang ada di Indonesia, kenapa wartawan tidak boleh masuk di situ begitu ya? Ini kan pada hakikatnya kan melihat dari seperti ini kan sudah tidak transparan begitu ya. Dan ujung-ujungnya nanti ya di media dan sebagainya begitu ya. Media andalannya di situ begitu. Atau jangan-jangan si Erick Thohir takut begitu, ketakut ketahuan dengan surat itu begitu. Katanya dari FIFA dan sebagainya begitu ya. Ini masih muncul spekulasi berbagai hal di situ begitu ya. Oke lah, tidak menjadi masalah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. FIFA tinjau ya Vinojis untuk Piala Dunia U17. Wartawan dilarang meliput. Wow, ada apa begitu ya? Takut FIFA kagum ya, lihat list tanpa press ya, bisa diolah-olah ya, seolah-olah FIFA protes ya ini. Sesuai pesanan dan nantinya sesuai skenario. Bisa saja terjadi begitu kan. Seolah-olah dia FIFA protes di situ. Kenapa tidak transparan begitu kan? Karena ini kepentingan publik dan sebagainya begitu kan. Sejak awal kan sudah seperti itu begitu. Apakah ada di balik surat ini? Ya bisa saja begitu ada begitu ya. Kok dilarang meliput, apa yang dikhawatirkan begitu ya? Ada apa ya? Jurnalis sampai dilarang meliput ya. FIFA datang ya merasa kelayakan JIS ya. Takut viral yang keduanya. Apakah seperti itu begitu? Saya kira perkembangan propaganda politik itu semakin dinamis hari ini. Banyak sekali ya pro dan kontra begitu ya. Bisa saja diajak di situ begitu kan, bagaimana proses yang awal, apakah rumput itu akan diganti atau tidak di situ begitu ya. Atau jangan-jangan gimana begitu kan. Bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu kan. Tetapi saya rasa proses dalam demokrasi kita seperti Erick Thohir seolah-olah tidak transparan ya terkait dengan adanya JIS ini begitu ya. Karena apa? Karena ini menyangkut soal pilpres, menyangkut soal politik, menyangkut soal karya Anies Baswedan di situ begitu. Jadi wajarlah publik menduga bahwa kenapa kok wartawan tidak bisa masuk, ada apa begitu kan. Ini menjadi spekulasi begitu kan di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti ini begitu. Di satu sisi kan bisa melihat bahwa proses dalam hal ini misalnya begitu ya. Ya, karena kan seharusnya kan undang publik ya, undang wartawan ya. Kenapa ada pengecekan kemarin ya ke JIS itu begitu ya, wartawan berbondong-bondong ya seolah-olah undang di situ begitu. Dan sekarang gimana begitu kan? Rasanya begitu ya. FIFA mau datang mau ngecek di situ ya, terus kemudian ya wartawan dilarang meliput. Ada apa begitu kan? Kok aneh begitu ya? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya FIFA tinjau ya Vinojis untuk Piala Dunia U17. Wartawan dilarang meliput ya. Ada apa begitu, dikutip dari inilah.com ya. Rombongan FIFA telah tiba di Indonesia untuk melakukan inspeksi ke beberapa venue yang diusulkan sebagai salah satu tempat penyelenggara Piala Dunia U17 mendatang. Salah satu venue yang dikunjungi adalah Jakarta International Stadium JIS ya. Dari hari ini berdasarkan pantauan inilah.com, rombongan FIFA tiba di JIS sekitar pukul 8. Mereka menggunakan 3 kendaraan Toyota Innova bercorak hitam dan 1 mobil hias ya. Rombongan tersebut juga terlihat dikawal oleh mobil dinas kepolisian. Ya, itu kan sudah datang begitu ya. Namun awak media yang telah berada di lokasi sejak pagi hari tidak diberi izin untuk masuk ya. Petugas penjaga pintu JIS, kegiatan kunjungan FIFA bersifat tertutup. Hanya ya pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki surat izin dari PSSI yang diperbolehkan masuk ke stadion itu. Ada apa begitu kan? Kok masyarakat ya, kok media tidak boleh masuk ke situ kan disayangkan juga di satu sisi begitu ya. Karena apa? Karena ini milik negara ya, milik rakyat Indonesia di situ begitu ya. Ya kalau memang ada omongan yang kemudian yang awalnya diganti total dan sebagainya, saya kira jauh begitu ya. Jadi mungkin ada hal yang politis begitu kan. Pantas masyarakat Indonesia menduga seperti itu begitu. Semua kegiatan FIFA di Indonesia tertutup, kata anggota Exco ya PSSI Arya Sinulinga. Bahkan akibatnya wartawan hanya dapat menunggu di luar area stadion karena akses masuk ditutup ya. Rincian tentang pihak dari FIFA yang melakukan kunjungan ke JIS belum diungkapkan hingga berita ini disusun.
Bahkan selain juga kunjungan ke JIS ya, perwakilan FIFA juga dijadwalkan untuk mengecek Stadion Madia dan lapangan hoki di Senayan Jakarta ya, serta Stadion Sumantri Bojonegoro ya di Kuningan ya, Jakarta Selatan. Keesokan harinya FIFA akan melakukan pemeriksaan beberapa lapangan di Bandung termasuk Stadion Sijalak Harupat ya, Stadion Arkamanik ya, lapangan ETB, dan lapangan Batu Nunggal ya, lapangan Unpad, lapangan EPDN, dan lapangan Sidolik ya. Artinya kan sudah banyak yang kemudian disurvei di situ begitu. Maaf ya, di pemeriksaan di situ begitu. Tetapi saya rasanya begitu, kenapa media itu tidak boleh meliput di situ begitu? Bukankah di negara-negara lain ketika ada ya misalnya begitu ya, lapangan baru, stadion baru, maka orang yang banyak diliput di situ begitu kan. Padahal ini acara resmi, acara penting begitu kan, kepada Erick Thohir menunjukkan bahwa ini adalah transparan begitu. Kata netizen tadi, bisa seolah-olah apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, takut kena tamparan FIFA atau apa begitu, atau FIFA bisa diajak kompromi atau apa begitu kan. Kan begitu logikanya seperti itu begitu kan. Ini suatu saat nanti sewaktu-waktu akan menjadi kenyataan begitu ya. Setelah kunjungan di Jakarta, di Bandung, FIFA akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya pada hari Senin ya, untuk meninjau langsung kondisi Stadion Gelora Bung Tomo, lapangan ya Tor, dan Stadion Gelora 10 November. Selanjutnya FIFA akan pindah ke Solo untuk memeriksa beberapa vino termasuk Stadion Manahan ya, Stadion Sewidari, lapangan UNS, lapangan Kampung Sewu, dan lapangan Kota Barat. Ya, pada hakikatnya kita tunggu saja bagaimana nanti informasinya begitu kan. Kenapa FIFA itu tidak bisa memberikan komentar kepada publik kalau seperti ini begitu kan? Ya, karena ada sesuatu pembatasan di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, masyarakat menduga bahwa kenapa tidak transparansi dan sebagainya begitu kan? Ada apa dan sebagainya begitu. Jadi kita tahu bahwa proses dalam hal ini ada hal yang politis yang kemudian tersimpan begitu di situ begitu. Oke lah, karena apa? Karena salah satunya Erick Thohir digadang-gadang menjadi salah satu calon ya, wakil presiden begitu ya. Bisa saja seperti ini untuk memukul lawan dengan cara-cara seperti ini. Tapi publik sudah ketahuan. Saya yakin dan saya yakinnya Erick Thohir ya. Kalau wakilnya Erick Thohir, saya banyak orang yang kemudian tidak akan memilih Erick Thohir begitu ya. Karena terlalu ya vulgar dengan itu begitu. Berbeda dengan pernyataan dari yang disampaikan oleh si Heru begitu ya. Heru Budi sekarang menyatakan JIS itu baik ya, maka dari sinilah kalau ada kekurangan maka akan diperbaiki ya, dan bahkan mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan telah membangun JIS semewah ini begitu kan, semegah ini begitu ya, dan pada akhirnya sekarang apa yang terjadi begitu ya. Tinggal ya komunikasi Erick Thohir begitu ya, yang kemudian dianggap sebagai kasar dan sebagainya begitu kan ya. Bisa saja ini hanya sebuah pencitraan dan gimmick saja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.